Jadi video ini sepenuhnya hanya untuk menakut-nakuti para casis. Karena hal-hal yang mungkin rekan-rekan anggap sepele itu akan bisa menggugurkan seketika. Jadi untuk para casis yang mentalnya lemah, skip aja video ini, gak usah ditonton. Video ini khusus untuk para casis yang bermental baja. Oke, sebelum memasuki hal-hal sepele yang mungkin akan saya sampaikan ya, ingat rekan-rekan, tahun ini kuota itu sangat-sangat sedikit. 4.000 itu kan dibagi jalur Bakomsus, PTU, Brimob, terus yang Polair dan lain-lain. Itu semuanya dibagi rata ke setiap Polda juga. Nah, setiap Polda itu ada kuota-kuotanya masing-masing lagi. Nah, bayangin rekan-rekan, kurang lebihnya kan paling ya 150-an lah setiap Polda. Kalau dibagi rata ya, kalau enggak gimana? Kayak misalkan yang diprioritaskan Papua kayak tahun lalu, itu kan beda lagi ceritanya. Makanya rekan-rekan, untuk tahun ini rekan-rekan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, seserius-seriusnya, semaksimal-maksimalnya. Gak ada lagi waktu untuk bermain-main, ele-elean, menganggap remeh lawan. Gak ada waktu rekan-rekan. Karena tahun ini yang lulus hanyalah yang terbaik dari yang terbaik. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Di video ini saya akan membagikan hal-hal yang mungkin dianggap sepele ini, tapi itu berakibat fatal dan bahkan sampai bisa menggugurkan para casis. Oke, yang pertama adalah telat. Rekan-rekan, datangnya telat ketika tahapan tes, itu otomatis langsung gugur nih. Meskipun telatnya hanya hitungan detik nih, misalkan sudah pada baris nih, dan ada yang satu nongol nih telat, tik, cuma 30 detik, tetap itu nggak bisa tuh, pasti suruh pulang. Udah sana, kamu nggak usah ikut tes karena kamu terlambat. Nah, yang kedua adalah kesalahan nama pada berkas administrasi. Salah nama itu bisa dari KTP, KK, akte, ijazah, atau apapun itulah. Pokoknya kesalahan nama. Misalkan nih, di KK namanya itu Muhammad Hamzah, tapi di KTP ditulisnya M Hamzah. Nah, itu juga bisa fatal kan. Kesannya kan hanya sepele ya, itu kan M juga sama-sama Muhammad gitu. Tapi nggak bisa begitu kan. Kalau ketika pengecekan administrasi itu bisa fatal dan bisa langsung gugur. Oke, yang selanjutnya adalah jejak digital. Saya sudah bikin video kan tentang jejak digital ya. Jadi lengkapnya tonton aja nih video saya mengenai jejak digital ya. Tapi singkatnya adalah jejak digital itu mengenai pun apa yang di follow, postingan apa yang di like, terus apa saja yang kalian sering search di search engine ya, apa saja yang sering kalian posting di sosial media kalian dari Facebook, IG, TikTok dan lain-lain lah. Pokoknya jejak digital itu semuanya dicek, bahkan sampai chat WA, chat DM, kemudian kalian ditandai pada postingan apa, itu semuanya bakal dicek ya. Kalau misalkan ada postingan yang agak lain, aneh-aneh lah, agak lain tuh kurang lebihnya ada yang pelangi ya, LGBT itu ya, LGBT, yang radikal, yang teroris, pokoknya semuanya yang bertentangan dengan Pancasila dan ke ideologi kepolisian itu pasti akan digugurkan seketika. Oke rekan-rekan, jadi waspada pada jejak digital. Selanjutnya adalah adanya luka ketika tahapan tes antropometri. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya dulu. Ketika tahapan tes antropometri, ada casis tuh yang dia tuh luka di kakinya tuh, di betis bagian kanan salah. Dia tuh karena lagi main bola kemudian jatuh nih. Nah, akhirnya ada bekas luka tuh yang lumayan besar. Nah, itu bisa menggugurkan seketika rekan-rekan. Jadi saran saya nih, ketika mendekati tahapan tes Polri itu jangan aneh-aneh. Udah istirahat aja, jaga diri, jaga kelakuan, jaga penampilan, semuanya harus dijaga lah. Karena hal-hal seperti itu kan bikin sakit hati nih. Kan udah berlatih, belajar, udah semuanya. Tapi karena misalkan satu hari sebelum tes antropometri, nah kan main bola, kemudian ada luka, ada memar. Nah, itu bisa mempengaruhi nilai kan, bahkan bisa jadi gugur. Makanya rekan-rekan, ketika tahapan tes jangan aneh-aneh. Selanjutnya adalah tanda lahir tanpa keterangan. Tanda lahir tanpa keterangan ini adalah keterangan dari dokter nih. Termasuk saya pribadi nih, di punggung saya itu ada tanda lahir warna putih. Kalau misalkan yang sekilas tuh ngelihat kayak apa ya, kayak panu lah gitu, putih di punggung. Tapi karena waktu itu sebelum tes saya datang dulu ke dokter, kemudian dicek, diperiksa sama dokter. Nah, ini memang tanda lahir. Kemudian dokter tuh mengeluarkan suratnya nih, surat keterangan yang tertulisnya kurang lebihnya kayak gini ya, bahwa di punggung saya itu adalah tanda lahir. Jadi ketika tahapan tes rikes nih, ketika ditelanjangi semua itu tuh, semua badan itu, ketika punggung saya dicek sama dokter,
Nah, dokter bilang ini ada putih-putih. Nah, langsung saya sodorkan, izin dok, ini tanda lahir, saya sudah diperiksa sama dokter, sudah ada suratnya. Ya, dicek sama dokter, suratnya dilihat, baca, aman dan verified. Akhirnya aman, lolos. Kalau misalkan rekan-rekan ada tanda lahir yang nampak banget gitu, yang nggak ketutup pakaian, rekan-rekan harus segera ke dokter untuk membuat surat keterangan tersebut. Selanjutnya adalah jerawat. Jerawat kecil mungkin ya dianggap remeh ya, dianggap sepele, kayaknya cuma jerawat doang, nggak masalah. Ini bisa berbahaya rekan-rekan. Apalagi kalau ketika tahapan tes Rikes 1. Rikes 1 itu kan fokusnya tubuh bagian luar lah yang nampak gitu. Misalkan ada jerawat nih, misalkan di jidat, di pipi, atau di dagu, atau di hidung, atau dimanapun bagian wajah, itu pasti bakal jadi pengurangan nilai kan. Apalagi kalau misalkan jerawatannya banyak gitu, lagi breakout itu. Kalau breakout mah otomatis itu gugur pasti. Apalagi ada yang bekas jerawat juga, itu bisa berpengaruh. Makanya rekan-rekan, jaga dirimu, rawat wajahmu. Selanjutnya adalah gigi kuning. Jorok banget ya ngomong gigi kuning. Gigi kuning dan karang gigi itu udah jelas lah ya, karena kan ketika pengecekan gigi itu harus dalam keadaan bersih dan tidak boleh ada karang gigi. Apalagi bolong, kalau bolong mah udah masalah gitu ya. Makanya sebelum tes itu alangkah baiknya ditambal dulu dan dibersihkan. Selanjutnya adalah bau badan. Bau badan itu memang sepele lah kesannya, tapi bau badan itu mengganggu gitu, mengganggu panitia. Apalagi misalkan ketika rekan-rekan tahapan tes wawancara. Nih, pas misalkan masuk ke ruangan terus tiba-tiba bau kebencian kan. Penguji juga jadi malas kan mengujinya gitu. Ini orang gimana sih, chassis tuh nggak mempersiapkan diri. Kalau misalkan badannya bau itu otomatis akan mengurangi nilai atau bahkan sampai bisa menggugurkan. Karena secara singkatnya, simpelnya itu berarti kan orang ini nggak serius itu daftar polisi, nggak pakai parfum, nggak pakai deodoran. Kalau misalkan badannya bau berarti kan asal-asalan datang ke tempat itu kan. Jadi jangan sampai bau badan. Dan juga penampilannya, kalau misalkan bajunya lusuh, bajunya lecek, kusut gitu lah, terus sepatunya kegedean atau celananya kegedean, pokoknya setelannya tuh nggak matching lah, temara rantes gitu. Kalau misalkan temara rantes gitu mah itu pasti akan mengurangi nilai, apalagi tahapan wawancara ya, karena wawancara kan yang utama itu dari penampilan dulu, dari sikap, kemudian dari jawabannya. Misalkan rekan-rekan nih asal-asalan ya, yang penguji juga pasti ngasih nilainya asal-asalan gitu. Jadi perbaiki penampilannya rekan-rekan. Mengerti? Selanjutnya adalah gugup ketika wawancara. Ini wawancara PSI, PMK sama aja lah. Kalau misalkan gugup ketika wawancara ya, apalagi ngomongnya balelol, ngerti balelol? Balelol itu apa ya? Gelagapan lah. Jadi gak jelas gitu. Ditanya apa, ngejawabnya apa. Terus ketika ngomong tuh intonasinya gak jelas, cara menyampaikannya juga nadanya gak nyaman didengar gitu. Nah, kayak gitu-gitu bisa menggugurkan kan. Jadi mulai dari sekarang latih berbicara, misalkan di kaca atau di video gini kayak saya ini belajar ngomong di kamera, itu sama aja. Jadi rekan-rekan bisa melihat nih mimik wajah kita gimana, intonasi kita gimana, maupun gerak tubuh kita seperti apa. Lebih lengkapnya untuk tips wawancara adalah tonton video ini. Ini karena sudah viral juga, video saya paling banyak viewsnya, silahkan tonton. Selanjutnya, merokok ketahuan panitia. Dan biasanya ada aja tuh para chassis-chassis yang so jago ngerokok, berasa gaya, berasa keren gitu ngerokok. Padahal itu dilihat sama panitia. Nah, dilihat nih si chassis ini nomor tes berapa nih, pasti dicatat tuh siapa-siapanya chassisnya. Apalagi pada tahap PMK maupun PSI, misalkan ketahuan ngerokok ya udah masalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berkas ketinggalan. Kalau berkas ketinggalan mah ya rekan-rekan itu udah nggak niat lah berarti ya. Berarti rekan-rekan kan nggak mempersiapkan diri dengan baik gitu. Selanjutnya adalah yang paling fatal adalah berbuat curang. Ini pastilah curang itu dari jasmani nih. Misalkan nih ketika tahap jasmani lari 12 menit mengganggu chassis lain. Misalkan kalian nyenggol chassis di sebelah, misalkan di sliding atau di siku atau didorong, itu otomatis rekan-rekan akan dipecat langsung. Langsung pasti dipanggil sama panitia, diberhentikan seketika. Kemudian yang nonton juga nih, nonton juga kalau misalkan mengganggu konsentrasi, sering ngomong nggak jelas gitu, apa yang ngebully-bully gitu, ngeledekin, nah, itu juga pasti bisa digugurkan. Apalagi pas tes komputer ya, misalkan tes komputer keren sempet-sempetnya lirik kanan kiri nyontek gitu, nah udah itu mah berarti rekan-rekan gak niat jadi polisi. Kalau nyontek gitu mah minta gugur ke panitia. Sebenarnya selanjutnya adalah bentuk tubuh tidak semestinya. Misalkan ada mata yang agak nutup sebelah, kemudian ada bahu yang besar sebelah, kemudian yang ototnya besar sebelah, kemudian rahangnya nih agak
agak geser sedikit, itu juga berpengaruh. Itu bisa menggugurkan. Jangan dianggap remeh ya, karena cuman sedikit doang ini kayaknya nggak ngaruh. Nggak ada yang nggak ngaruh di ketika tes polisi itu. Semuanya dicek dari detail, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya diperiksa. Selanjutnya adalah yang paling susah dan mungkin yang paling apes misalkan nih adalah riwayat keluarga. Misalkan nih keluarganya itu dulunya anggota ormas, anggota gangster, atau terlibat di gerakan perlawanan pemerintah. Nah, kayak gitu-gitu bisa berpengaruh pada chassis. Misalkan yang terlibatnya mah siapa gitu. Misalkan adik kita, kakak kita, atau orang tua kita, atau saudara kita. Misalkan yang terlibatnya itu, atau sahabat-sahabat dekat kita, orang-orang terdekat kita terlibat kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemerintah, itu berpengaruh pada para chassisnya. Makanya rekan-rekan, hati-hati dalam bergaul. Kalau misalkan keluarga nih, ada yang ikut-ikutan begitu, sarankan untuk berhenti dulu. Jadi jangan sampai kalian kena apesnya. Ngerti? Kan udah berlatih keras, udah tes dengan maksimal, semuanya sudah dikerahkan kemampuan pikiran dan raga kalian. Tapi gugur gara-gara kelakuan orang lain. Misalkan sahabat kita itu terlibat agama yang radikal, terus kita tuh pasti ke bawah-bawah. Itu kan sahabat kamu, berarti kamu dekat dengan dia, berarti kamu juga sepemikiran. Gitu simpelnya. Makanya rekan-rekan, berhati-hatilah dalam bersahabat ya. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja beberapa hal-hal sepele yang bisa menggugurkan rekan-rekan seketika. Dan ingat lagi ya rekan-rekan, bahwa kuota kali ini sangat-sangat sedikit. Bayangin 4.000 coy. 4.000 se-Indonesia gitu. Bayangkan nih, dibagikannya berapa gitu. Satu folder bisa kayak cuman 200 juga nggak nyampe kayaknya. Makanya untuk tahun ini pasti persaingannya akan lebih berat dan lebih sulit. Oleh karena itu persiapannya jangan setengah-setengah, nggak ada waktu untuk main-main, semuanya harus dipersiapkan dengan serius. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk video menakut-nakuti para chassis. Ya, semoga para chassis semakin takut dan kena mental. Sekian, terima kasih.